Baiklah, pada kesempatan kali ini Yana akan bercerita sedikit tentang keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Mau tahu gimana ceritanya? Check it out! Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab yang semula hidupnya menjadi pemimpin kafir Quraisy yang selalu menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam. Akhirnya dengan hidayah yang Allah berikan, Umar bin Khattab masuk Islam dan ia menjadi seorang mu'alaf. Karena karakter dan sifat kepribadiannya, Umar bin Khattab diterima sangat baik oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat untuk memperjuangkan Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, Umar terus mengawal gerak dan syiar Islam hingga beliau diamanati sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kiranya sepatutnya lah kita berbagi kebaikan yang ada pada diri Umar bin Khattab yang patut kita teladani. Yang diantaranya, yang pertama, pemberani. Umar adalah sosok orang yang sangat pemberani. Ia berani menegakkan kebenaran yang diyakininya. Ketika menjadi salah satu pemimpin kaum Quraisy, terus menjadi sahabat Rasulullah SAW hingga ia menjadi seorang khalifah. Pada saat menjadi sahabat Rasulullah SAW, syiar dan dakwah Islam menjadi terbuka. Yang dulunya sembunyi-sembunyi, sekarang tidak sembunyi-sembunyi, bahkan sekarang terang-terangan. Dengan demikian diharapkan sekali kita sebagai umat Islam berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, sederhana. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang memiliki sikap sederhana. Walau beliau sudah menjadi pemimpin, beliau dan keluarganya masih tetap sederhana. Umar tidak pernah tinggal di istana, di rumah mentereng, ataupun di gedung yang tinggi. Tetapi beliau tinggal di rumah sederhana di dekat masjid. Bahkan ia lebih sering tidur di atas pelepah kurma dibandingkan di atas kasur yang empuk. Atau ketika beliau melebihkan harta rampasan atau ghanimah yang dibagikan di antara kaum muslim, beliau benar-benar membatasi penggunaan fasilitas negara. Yang ketiga, adil. Umar bin Khattab bersikap fair dalam mengawal tugas pemerintahan. Meskipun beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil kepada semua rakyatnya. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin, beliau tetap bersikap adil kepada rakyat dan keluarganya. Jika keluarganya bersalah, tetap akan dihukum oleh Umar sebagaimana ia menghukum rakyatnya yang bersalah. Bahkan jika keluarganya bersalah akan diberi hukuman yang lebih berat dari hukuman rakyatnya. Jika orang berbicara tentang keadilan yang sangat murni tanpa cacat, orang akan teringat kepada Umar bin Khattab. Yang keempat, gemar bermusyawarah. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat gemar bermusyawarah. Banyak kita jumpai pada era sekarang, pemimpin-pemimpin tidak mau bermusyawarah untuk terkait kebijakan dan yang hendak dilakukan. Beliau adalah sosok yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa, akan tetapi beliau beranggapan bahwasanya kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah lainnya. Beliau tidak pernah merasa paling tahu dan semena-mena. Beliau senantiasa menanamkan perasaan bahwa rakyatnya adalah guru yang akan menunjukkan jalan ke. Yang kelima, Umar bin Khattab dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang berani dan bisa membedakan mana yang iman dan mana yang kafir. Membedakan membedakan yang hak dan yang batil, berjuang hidup dalam kebenaran dan mati dalam kebenaran. Dalam komitmen Umar bin Khattab dalam menegakkan kebenaran, gigih memperjuangkan antara hak dan yang batil. Dalam kapasitas inilah Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Dalam kehidupan
yang semakin kompleks dewasa ini, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan di tempat kerja, kita dapat mengimplementasikan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah cerita singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.